Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih membahas satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Dan kita masih membahas tafsir ayat yang ke-6. Kita sudah beberapa kali mengkaji dari tafsir ini, namun kita belum tuntas. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita baru menafsirkan lafaz ihdina. Jadi itu baru ihdina. Dan malam ini kita akan tuntaskan ayat yang ke-6 ini dengan mengkaji kalimat setelah itu, yaitu Shiratal Mustaqim. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan pengantar sedikit sebelum masuk penafsiran Shiratal Mustaqim ini. Disampaikan oleh para ulama bahwa kita ini sebagai manusia, sejak kita belum berada di alam dunia ini, masih di alam sebelumnya, dan sampailah kita berada di alam ini, di alam dunia, itu masih ada terminal yang akan kita lewati lagi. Jadi kita sudah lewati beberapa terminal, jadi saya istilahkan begitu. Dan sekarang kita sedang berada di alam dunia. Dan setelah ini kita akan melewati lagi terminal berikutnya. Jadi masih ada terminal berikutnya. Di antaranya kata ulama, yang pertama, ketika kita berada di penghujung hidup di dunia, yang disebut dengan terminal sakaratil maut. Itu satu terminal itu. Jadi terminal sakaratil maut. Yang kedua, kita akan pindah lagi ke terminal barzakh, alam barzakh atau alam kubur. Itu satu terminal kita juga yang kita akan lewati.
Setelah itu kita akan lewati lagi. Setelah kita melewati alam barzakh, kita akan sampai di terminal kiamat, hari kiamat. Jadi terjadinya hari kiamat. Lalu kita lagi berangkat atau menuju ke terminal pada mahsyar. Jadi sudah berapa terminal ini yang kita akan lewati nanti? Sakaratul maut, alam barzakh, kiamat, kemudian pada mahsyar. Nah, setelah itu ini belum berhenti di sini. Masih ada terminal lagi berikutnya, yaitu terminal Sirat. Ya, jadi jembatan Sirat itu satu terminal juga yang kita harus lewati. Nah, setelah itu, setelah kita melewati terminal Sirat, maka sampailah kita di tujuan yang akan kita tuju. Sampailah kita di tempat yang kita tuju. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang kita tuju itu adalah al-jannah, yaitu surga. Karena dua saja sebagai terminal terakhir manusia di sana, sebagai tempat terakhir, tujuan terakhir di sana. Kalau bukan surga, neraka. Jadi semua ini, apakah dia surga, neraka, semua melewati sakaratul maut, kemudian alam barzakh, kemudian kiamat, kemudian pada mahsyar, kemudian sirat, jembatan sirat, dan pada akhirnya, kalau sewaktu hidup di dunia tidak beriman, tentu tentu neraka. Dan kalau dia beriman kepada Allah, insya Allah tempat terakhirnya yaitu al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya tadi mempergunakan bahasa terminal, maka saya ingin membuat satu bahasa lagi yang identik dengan terminal, yaitu kendaraan apa yang nanti kita bisa sampai ke sana. Ini kan kita bicara terminal. Kalau terminal berarti kendaraan kan. Nah, apa kendaraan yang kita pakai untuk melewati setiap terminal-terminal ini, agar setiap terminal ini kita tidak turun, kita tidak dikasih turun, agar setiap terminal yang kita lewati ini tidak ada kendala. Ya, istilahnya checkpoint. Kalau di Arab, kalau kita mau masuk ke tanah haram di Mekah, ada checkpoint. Itu ada beberapa checkpoint. Kalau dokumennya tidak lengkap, ditahan. Nah, sama nanti kita ini. Sama nanti kalau setiap terminal ini, setiap checkpoint ini kita bermasalah, kita ditahan, kita bermasalah. Nah, tentu kita berharap kendaraan yang akan kita pakai nanti ini, insya Allah bisa berjalan dengan mudahnya sampai di tujuan akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kendaraan yang dimaksud, yang saya maksudkan adalah Shiratal Mustaqim. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat sampai di surganya Allah,
maka kita harus punya kendaraan namanya Shiratal Mustaqim. Nah, apa itu Shiratal Mustaqim? Secara umum, kalau kita lihat terjemahan baik oleh Kementerian Agama atau terjemahan-terjemahan yang lain, itu secara singkat dimaknai Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Itu secara singkat. Jadi secara singkat dimaknai itu. Maknanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Tapi kalau kita hanya sebatas menyebutkan jalan yang lurus, ya tentu masih banyak orang yang tidak paham. Apakah jalan lurus itu jalan yang tidak bego? Kan ada yang memahami jalan lurus itu lurus terus lurus, tidak bego, tidak belok-belok. Apakah seperti itu? Makanya perlu kita baca tafsir. Kita perlu baca tafsir Al-Quran untuk memahami jalan lurus itu yang mana. Nah, di dalam kitab ini oleh guru kita menyebutkan beberapa riwayat makna Shiratal Mustaqim. Ya, kita lihat dulu apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Katsir di sini. Pertama, kata beliau, itu bisa dimaknai Shiratal Mustaqim itu adalah al-mutaba'atu lillahi wa lirrasul. Ya, mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasul. Nah, itu satu riwayat. Ya, jadi yang dimaksud dengan ketika seseorang dikatakan jalan lurus atau punya kendaraan, ketika dia dalam kehidupannya mengikuti ajaran Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu annahu kitabullah. Shiratal Mustaqim itu yang dimaksud adalah kitabullah, kitab Allah. Ya, kitab Allah itulah Al-Quran. Kemudian beliau mengutip lagi riwayat yang lain dari Imam Ats-Tsauri, dari Mansur, dari Ubay Wa'il, dari Abdullah, qala as-siratal mustaqim ya huwa al-Islam. Ya, jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Islam. Jadi sudah berapa ya? Sudah tiga makna. Yang pertama, mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, Shiratal Mustaqim itu maknanya kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Islam, yaitu Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, beliau juga mengutip satu riwayat, wa qala Mujahid, dari Imam Mujahid,
Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim yang dimaksud ini qala al-haq. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah al-haq, kebenaran. Ya, kebenaran. Nah, ini beberapa makna berdasarkan riwayat. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, di mana dari ayat-ayat ini, di sini juga muncul makna-makna siratal mustaqim itu. Atau ulama katakan selain kata siratal mustaqim yang memiliki makna yang sama, itu ada istilah sabil, ya, ada istilah sabil, ya, subulas salam. Jadi siratal mustaqim, jadi ada istilah lainnya yaitu subulas salam. Ya, subul, sabil, sabil itu artinya jalan. Sama dengan sirat, sirat itu jalan. Ya, begitulah bahasa Arab. Itulah salah satu kekayaan bahasa Arab. Ya, kalau kita ini bahasa Indonesia, ya hanya memiliki satu saja, misalnya jalan, ya jalan. Sementara dalam bahasa Arab, itu banyak bahasa, banyak kosakata yang muncul ketika menyebutkan satu kata Indonesia. Itu banyak kosakata yang muncul. Contohnya adalah jalan. Nah, apa bahasa Arabnya jalan? Sirat. Yang kedua sabil. Ya. Yang ketiga ada juga suluk. Ya. Mansalaka, suluk. Kemudian ada juga yang ini yang pernah haji, yang pernah umrah, ini yang paling populer ini, tarik. Biasakan kalau kita berada di area Masjidil Haram, ya, kemudian area itu mau ditutup, biasa polisi di situ mengatakan haji, tarik ini jalan nih, pindah, mau ditutup ini. Atau ini memang tempat jalan, orang tempat sholat, ya, orang tempat tawaf, tapi dipakai sholat, langsung diusir, tarik. Itu kan artinya jalan. Jadi banyak makna bahasa Arab itu yang jadi bahasa itu kaya. Dari ayat ini memang ada istilah lain daripada siratal mustaqim. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi ada dua ini, ada subulas salam, ada siratul mustaqim. Dalam ayat ini. Nah, apa makna siratul mustaqim dari ayat ini? Menurut ulama tafsir,
Makna siratal mustaqim dari ayat ini dilihat dari redaksi ayatnya dulu. Di sini disebutkan yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya Allah, yaitu jalan keselamatan, jalan-jalan keselamatan. Dengan jalan apa? Di sini disebutkan bihi ya'udu ila al-Quran, dengan Al-Quran. Dan inilah juga disepakati oleh ulama tafsir, makna siratil mustaqim inilah makna Al-Quran. Jadi persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh guru kita dalam beberapa riwayat yang sudah disebutkan tadi. Jadi melalui ayat ini disebutkan bahwa dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk orang-orang yang mengikuti keridhaannya dengan jalan-jalan keselamatan. Jadi dijamin dia selamat. Orang yang mengikuti Al-Quran dia akan selamat. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan orang-orang yang mengikuti mempelajari Al-Quran dia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan juga akan ditunjukkan kepada jalan siratal mustaqim. Ya. Jadi sekali lagi dari ayat ini ulama sepakat siratal mustaqim di sini dimaknai dengan Al-Quran. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Isra, di sini juga memiliki redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang memberikan petunjuk hiya aqwam, yang paling lurus, memberikan petunjuk yang paling lurus, memberikan jalan yang paling lurus. Jadi aqwam. Apa itu? Al-Quran. Ya, jadi di sini juga dimaknai jalan yang lurus itu, maka jalan yang paling lurus adalah Al-Quran. Kemudian ada juga dalam surah Al-Hajj ayat 54 Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي صِرَاطٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 54. Allah mengajarkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu annahul haqq, bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Fayu'minu bihi, maka berimanlah kepada Al-Quran. Fatukhbita lahu qulubuhum, maka hatimu itu akan kokoh. Wa anna Allah lahadi ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan siratal mustaqim. Jadi kesimpulannya ayat ini bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran dan akan
mengarahkan kita untuk menuju kepada siratal mustaqim. Jadi itulah makna siratal mustaqim. Selain dari makna Al-Quran, ada juga makna yang lain yang disebutkan dari beberapa ayat. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 136. Wa rabbika mustaqima. Ini kata mustaqim. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Dan sungguh kami telah rincikan ayat-ayat itu bagi kaum yang ingin yang ingin diperingatkan. Di sini siratal rabbika mustaqima, dari kata siratal rabbika mustaqima, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Yang dimaksud di sini oleh para ulama tafsir, yang dimaksud adalah al-Islam, adalah agama Islam. Nah, dari beberapa ayat ini ulama menyimpulkan. Nah, ini adalah sebagai kesimpulan. Kalau dikatakan tadi bahwa siratal mustaqim itu adalah kendaraan kita menuju pada tempat tujuan kita dengan melalui beberapa checkpoint atau terminal-terminal, maka paling tidak ada dua yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Jadi ada dua sebagai kendaraan kita nanti untuk menuju ke surga. Apa itu? Pertama, kendaraan Islam. Ya. Jadi kendaraan yang dimaksud adalah al-Islam. Ya. Kita ini harus Islam. Alhamdulillah, ya, kita ini kan semua sudah Islam. Bahkan mungkin kita semua ini sejak lahir sudah Islam. Ya, sejak lahir sudah Islam. Ya, tentu ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena ini kita sudah lahir dalam Islam. Dan inilah modal besar kita untuk menuju surga Allah. Karena inilah bagian dari kendaraan kita, yaitu al-Islam. Nah, oleh karena itu ada satu ayat yang Allah ingatkan ya kepada kita semuanya dengan mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, itu penegasan Allah, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Falan yuqbala, tidak akan diterima oleh Allah. Artinya apa? Inna dina indallahi Islam. Ya. Jadi yang paling tinggi di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Ya, makanya saya katakan tadi, beruntunglah kita. Ya, karena salah satu modal kita untuk kita jadikan kendaraan nanti ke surga, yaitu al-Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, kendaraan yang kita akan tumpangi nanti melalui siratal mustaqim ini,
yaitu Al-Quran. Ya, tadi saya sudah beberapa ayat yang saya bacakan tadi terkait betapa besar peran Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kita. Itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan urgensi atau betapa pentingnya Al-Quran itu bagi kita. Nah, oleh karena itu janganlah tinggalkan Al-Quran. Sekarang ini ada sebagian kita punya umat sudah mulai meninggalkan. Dan inilah di setiap momen pengajian saya sampaikan. Ya, saya sampaikan di setiap momen pengajian, saya sampaikan ini, bahwa ada di kita ini sebagian umat ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran, sudah mulai jauh dari Al-Quran. Apa yang menggantikan Al-Quran itu? Kenapa Al-Quran tergeser tempatnya di hati orang-orang beriman? Kita kan orang beriman ini, tapi ternyata digeser. Al-Quran itu tergeser. Apa yang menggeser itu Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah HP. Ya, ini HP. Inilah yang sebagian umat kita, inilah yang menggeser kedudukan Al-Quran di hati orang-orang beriman. Ya, kalau seandainya kita buat suatu survei, minimal survei, atau kalau mau lebih mendalam, lebih ilmiah lagi, penelitian, berapa lama membaca Al-Quran dan berapa lama membaca WA. Ya, atau lainnya seperti media yang ada di HP, WA kah, nonton YouTube kah, Instagram kah, Facebook kah? Kira-kira mana yang lebih banyak durasinya? Baca Quran dengan itu. Kita jujur, Pak. Jujur, mana yang lebih banyak? Lebih banyak di sini. Ini kan peringatan untuk kita semua. Ya, saya juga pribadi terus terang masih lebih banyak ini daripada Al-Quran. Kita baca Quran, tapi durasi waktunya masih lebih banyak. Idealnya kan harus lebih banyak. Kalaupun tidak membaca, kita mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah, yang di masjid kita ini kan, ya salah satu di antaranya. Inilah kita kaji tafsir ini. Ini bagian dari kendaraan kita nanti menuju surga. Ya, maka beruntunglah kita ini, ya ketika kita ada kesenangan, ada rasa senang ikut belajar Al-Quran. Ya, ikut belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran kan itu ada beberapa tahap. Mulai dari belajar membaca dulu. Ya, kita belajar membaca, yang tidak tahu membaca, belajar supaya tahu membaca. Yang sudah tahu membaca, belajar lagi agar bacaannya bagus. Bacaannya sudah bagus,
belajar lagi supaya bacaannya lebih fasih. Ya, atau dalam istilah tajwidnya fasahah, supaya masuk kriteria bagus fasahahnya. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, di mana kita berhenti, di mana kita memulai, itu namanya fasahah. Kita belajar terus. Nah, setelah itu bagus semuanya, kita tingkatkan. Kita belajar Al-Quran dengan memahami terjemahannya dulu. Kita tahu dulu terjemahannya. Kalau bisa kita belajar perkata. Ini belum masuk kepada pemahaman ini. Baru sebatas tahu dulu. Kalau saya baca ini maknanya ini. Ya kan? Minimal dulu itu. Nah, setelah pelan-pelan kita belajar, sekalipun tidak tuntas, mungkin contoh lain, ya, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kita sudah tahu terjemahannya Al-Fatihah, alhamdulillah. Karena dari dulu kita sudah belajar itu. Nah, sekarang ini tingkatkan. Jangan cuma sebatas maknanya saja. Jangan hanya sebatas terjemahannya, tetapi kita tingkatkan, kita pahami ya kandungannya. Apa kandungannya? Melalui tafsir inilah. Kenapa kita belajar tafsir? Untuk memahami kandungan-kandungan atau isi dari Al-Quran itu. Apa sih maunya ayat ini? Alhamdulillah kan kita sudah belajar ini. Ini sudah beberapa bulan ini. Bahkan sudah ada 1 tahun ya. Sudah lebih 1 tahun ini kita masih seputar Al-Fatihah, ini belum selesai lagi. Ini baru ayat ini sudah lebih 1 tahun kita belajar ini. Memang begitu. Ya. Ini baru beberapa halaman ini. Kita baru belajar sampai 51 halaman ini. Ini pun tidak semua, tidak saya baca semua. Kalau dibaca satu persatu, mungkin baru 20 halaman. Ini jadi saya lihat ya poin-poin penting yang saya ambil, karena ada juga bahasa yang berulang. Ya, insya Allah, kalau kita bisa istiqomah belajar Al-Quran, maka inilah nanti yang akan kita jadikan kendaraan. Maka setiap terminal, setiap checkpoint itu, insya Allah kita tidak ada masalah. Kenapa? Karena sewaktu hidup di dunia kita dekat dengan Al-Quran. Terakhir, mungkin pernah saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Taha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Artinya, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri ini dimaknai oleh ulama Al-Quran, karena salah satu nama Al-Quran Az-Zikr. Jadi barang siapa yang membelakangi Al-Quran, nah, kita sudah paham yang membelakangi Al-Quran itu siapa? Dia benci dengan Al-Quran, dia tidak suka dengan Al-Quran. Orang membaca justru dia marah-marah. Oh, ini sudah mulai disebut a'rada. Jadi siapa yang membelakangi Al-Quran, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan sempit. Hidupnya sempit. Sekalipun rumahnya luas, tapi hatinya selalu sempit.
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, buta. Ya. Lalu orang yang buta ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya jadi buta? Sekarang jadi buta. Padahal dulu waktu saya di dunia, saya melihat. Wa qad kuntu basira. Mata saya tidak pakai kacamata. Bagus. Terus normal terus mata sampai saya meninggal. Tapi kenapa pada saat saya dibangkitkan ini, saya buta? Apa kata Allah? Apa jawaban Allah? Dia protes dia. Tapi Allah menjawab. Qala, Allah berfirman, kadzalika qad atatka ayatina fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika kami datangkan ayat-ayat kami, ketika dibacakan, ketika para ulama menyampaikan isi Al-Quran, fanasitaha, kamu lupakan, kamu tidak peduli, bahkan kamu tinggalkan. Wa kadzalikal yawma tunsa, maka sekarang juga kami lupakan kamu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini warning bagi kita ini yang mengaku dirinya muslim, orang beriman, tapi tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu, mari kita dekat dengan Al-Quran. Kita baca setiap hari, kita kaji Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat nanti. Kita akan bisa sampai di tempat terakhir kita nanti yang akhir, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya kita ini bisa memiliki dua ini. Pertama, Islam dan Al-Quran. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.